Assalamualaikum semuanya. Kasus yang akan saya bahas kali ini terjadi di New Delhi, India. Kasus ini adalah salah satu kejahatan seksual paling terkenal yang memicu protes global sampai akhirnya dilakukan reformasi undang-undang untuk mengekang pelaku kejahatan berbasis gender di India. Serial original dari Netflix berjudul Delhi Crime tahun 2019 juga didasarin pada kasus yang akan saya bahas ini. Kasus ini disebut kasus Nirbhaya. Dinamakan Nirbhaya karena berdasarkan nama samaran korban yang digunakan oleh media, yang dalam bahasa Indonesia Nirbhaya ini artinya ketakutan. Awalnya nama korban ini enggak dirilis ke publik sehingga media menggunakan nama samaran Nirbhaya sampai akhirnya identitas korban terungkap ketika orang tua korban ini udah ngizinin untuk mengungkap identitasnya. Baik, mari kita bahas kasus hari ini. Kasus Nirbhaya. Pada 16 Desember 2012, Jyoti Singh, seorang fisioterapis magang usia 22 tahun, dan pacarnya Awindra Pratapande lagi kencan. Mereka nonton film Life of Pi di Munirka, sebuah lingkungan di Delhi Selatan. Pas udah nonton nih, udah ngantuk ya kan? Mereka mutusin untuk langsung pulang. Mereka berdua nungguin bis sekitar jam 9.30 malam. Lalu datanglah bis yang mereka tunggu ini. Jyoti dan Awindra langsung naik ke dalam bis. Di dalam bis ada 6 pria, termasuk sopirnya. Di titik itu belum ada yang mencurigakan. Gak lama setelah mereka naik bis, Awindra ngerasa ada yang gak beres dengan bis itu. Suasana kayak yang hening dan tiba-tiba bis itu menyimpang dari jalan seharusnya. Awindra nanya ke sopirnya, "Ini mau kemana, Pak?" Nah, saat itulah 6 pria yang udah ada di dalam bis itu mulai ngajak ngomong Awindra dan Jyoti. Mereka nanya apa yang mereka lakukan di jam segini. Percakapan itu terus meningkat, yang awalnya itu hanyalah pertanyaan basa-basi lalu berubah menjadi menyinggung. Awindra dan 5 orang yang duduk di kursi penumpang itu akhirnya berkelahi. Pukul-pukulanlah mereka ini. Jep, jep, jep. Namanya Awindra sendiri, ya sulit banget untuk mengalahkan 5 orang ini. Jatuhlah Awindra ini ke lantai bis. Salah satu penyerang lalu ngambil batang besi. Lalu batang besi itu dipukulin ke Awindra sampai Awindra ini pingsan. Setelah itu Awindra udah nggak sadar. Para pria itu ngalihin pandangan mereka ke Jyoti yang saat itu lagi ketakutan. Jyoti dihampiri, lalu dipegang tangannya, lalu dibawa ke bagian belakang bis. Disitulah para pria itu tanpa ampun mukulin Jyoti pakai batang besi dan bergantian ngelakuin kekerasan seksual pada Jyoti. Laporan medis mengungkapkan kalau Jyoti juga dilecehkan dengan benda tumpul. Kemungkinan besar batang besilah yang mengakibatkan cedera serius pada perut, usus, dan organ vitalnya. Menurut laporan polisi, Jyoti ini udah berusaha keras untuk ngelawan para penyerangnya dengan ninggalin bekas gigitan ketiga penyerangnya. Perlawanan Jyoti bikin para penyerangnya itu marah, sehingga para penyerangnya ini melakukan kekerasan secara brutal pada Jyoti. Setelah mereka puas nih, para penyerang melemparkan kedua korban yang udah nggak sadarkan diri itu keluar dari bis ketika bisnya ini sedang melaju. Kedua korban akhirnya ditemukan oleh pejalan kaki sekitar jam 11 malam. Polisi dihubungin, lalu kedua korban ini dibawa ke rumah sakit. Jyoti dalam keadaan sekarat, sedangkan Awindra ini mengalami patah di beberapa bagian tubuhnya karena serangan itu. Tapi untunglah Awindra ini masih selamat. Ketika serangan itu diliput media, itu langsung menggemparkan seluruh negeri. Jyoti menjalani beberapa operasi, tapi kondisinya sangat kritis. Pemerintah India ngasih effort maksimal dengan menunjuk dokter terbaik untuk mastiin Jyoti mendapatkan perawatan medis terbaik. Pada 26 Desember, mereka mindahin Jyoti ke rumah sakit di Singapura untuk transplantasi organ. 1 hari setelahnya, Jyoti menderita serangan jantung, dan pada 29 Desember, sekitar jam 5 pagi, Jyoti dinyatakan meninggal. Sehari setelah insiden mengerikan itu, dengan sigap, gercep, polisi menangkap para tersangka. Polisi bisa mengidentifikasi bis sewaan itu lewat rekaman CCTV dan polisi dapat mengenali sopirnya. Sopir itu bernama Ram Singh yang berusia 30 tahun. Dengan bantuan Awindra juga nih, polisi bisa bikin sketsa wajah para penyerangnya. Polisi juga melacak HP kedua korban yang dicuri oleh para penyerangnya. 6 tersangka semuanya ditangkap, termasuk Ram Singh yang saat itu jadi sopir. Lalu saudara laki-lakinya yang berusia 26 tahun, Mukesh Singh, Vinay Sharma 20 tahun, seorang instruktur gym Pawan Gupta 19 tahun, seorang penjual buah yang masih berusia 17 tahun, dan Akshay Thakur 28 tahun. Laporan mengungkapkan kalau di hari kejadian, 6 tersangka itu lagi ngadain pesta alkohol. Jadi emang udah sama-sama mabuk nih ceritanya. Mereka menyatukan persepsi untuk ngelakuin kejahatan.
Ramsing yang ngemudiin bis sewaan itu awalnya berniat ngerampok penumpangnya, siapapun kalau bisa perempuan yang rentan. Walaupun nih oleh pemilik bis, para siluman itu sebenarnya nggak boleh narik penumpang, apalagi malam, karena jendela bisnya ini berwarna gelap. Korban pertama mereka adalah seorang tukang kayu berusia 35 tahun. Mereka muklin korban dan mengambil uangnya. Tukang kayu itu lalu dilemparkan ke jalanan sepi, sama ketika bisnya ini sedang melaju. Untunglah si tukang kayu ini nggak ngalamin luka yang parah, sehingga dia masih mampu ngelaporin hal itu ke polisi untuk mencegah para siluman itu ngelanjutin kejahatannya. Tapi sayangnya polisi nggak ngambil tindakan apapun, sehingga para penyerang dengan bebas memburu target barunya, yaitu pasangan muda itu, Jyoti Singh dan Awindra. 5 hari setelah kematian Jyoti, jaksa mengajukan tuntutan terhadap 5 pria dewasa. Sedangkan satu tersangka remaja yang saat itu berusia 17 tahun 6 bulan gak diadili layaknya orang dewasa. Jadi hukumannya bakal beda. Diadilinnya juga secara terpisah di pengadilan anak. Pada 10 Januari, salah satu pengacara tersangka mengatakan ke media kalau para pelaku itu nggak harus bertanggung jawab atas serangan itu. Karena korban seharusnya tahu tuh untuk nggak gunain transportasi umum pada malam hari. Pengacara itu juga bilang kalau seharusnya kedua korban itu nggak berkeliaran larut malam. Pengacara itu bisa-bisanya juga bilang kayak gini, saya nggak pernah ngelihat korban kejahatan seksual itu perempuan baik-baik. Mereka ini biasanya perempuan nakal. Gila, kok bisa seorang pengacara bilang kayak gitu? Pada 11 Maret 2013, Ramsing yang saat kejadian itu jadi sopir bis ditemukan tergantung di selnya. Polisi nggak bisa mastiin apakah itu bundir atau pembunuhan. Pada 10 September 2013, pengadilan Delhi memvonis bersalah keempat orang tersangka dewasa dan dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Permohonan mereka untuk hukuman yang lebih ringan ditolak. Hakim mengatakan kalau kejahatan yang mereka lakukan udah sangat menyakiti hati masyarakat India. Tersangka remaja dihukum maksimal yaitu 3 tahun karena pembunuhan dan penyerangan. Bahkan setelah divonis hukuman mati nih, salah satu terdakwa yang bernama Mukesh Singh gak nunjukin penyesalan apapun terhadap korban. Dia bahkan nyalahin korban karena ngelawan. Masya Allah. Dia juga bilang kalau korban sebenarnya bisa aja hidup selamat kalau aja korban ini enggak ngelawan. Buset. Bener kalau orang ini emang dihukum mati. Benar-benar nggak salah. Pada 13 Maret 2014, Pengadilan Tinggi Delhi mengkonfirmasi hukuman mati keempat terdakwa tersebut. Keempat terpidana ngajuin banding, tapi ditolak. Pengacara mereka bahkan ngajuin gerasi ke presiden, tapi upaya itu sia-sia. Keempat terpidana lalu dieksekusi di penjara Tihara. Mereka semua dinyatakan meninggal setelah digantung 30 menit. Tapi orang-orang di seluruh dunia saat itu sangat terguncang, masih terguncang dengan insiden Jyoti ini. Terlebih karena rincian luka-luka yang diderita Jyoti. Orang-orang marah dan protes meletus. Nggak hanya di Delhi, protes dilakukan di seluruh negeri yang memicu protes di seluruh Asia Selatan, termasuk demonstrasi di Nepal, Sri Lanka, Pakistan, dan Bangladesh. Masyarakat menuntut hukuman yang lebih berat untuk kejahatan seksual ke wanita. Fakta bahwa ada pelaku di bawah umur di antara penyerang bikin publik ini marah karena pelaku nggak bisa dihukum layaknya orang dewasa. Padahal kan apa yang dilakuin remaja itu kejahatan orang dewasa. Tapi hukumnya emang kayak gitu. Mau gimana lagi? Masyarakat memprotes kalau alasan di bawah umur bisa dijadikan celah. Apalagi pelakunya hanya kurang 6 bulan untuk mencapai usia dewasa. Karena protes besar-besaran nih, pemerintah India mengamandemen hukum India kayak ngasih hukuman lebih berat bagi pelaku kejahatan seksual dan prosedur investigasinya juga diperbaikin. Salah satu yang dirubah, yang awalnya hukuman minimal untuk kekerasan seksual hanya 7 tahun dirubah jadi 10 tahun. Dan jika korbannya meninggal, minimal hukumannya 20 tahun. Itu minimal loh ya. Sebagai akibat dari ringannya hukuman anak di bawah umur, Undang-Undang Peradilan Anak diamandemen. Yang dulu dikatakan dewasa kalau udah berusia 18 tahun. Dan setelah diamandemen, semua pelaku yang berusia di atas 16 tahun udah bisa digolongkan sebagai orang dewasa. Gimana ya mau komen?
Bener juga kalau alasan di bawah umur itu sebenarnya bisa dijadikan celah. Anggaplah seorang pelaku di bawah umur dipaksa untuk melakukan kejahatan karena hasutan. Atau seseorang yang udah hampir berusia dewasa nih, anggaplah kurang 2 bulan. Jadi dimanfaatin aja tuh untuk ngelakuin kejahatan. Lagian hukumannya nggak bakal berat. Mungkin ya. Gimana ya kalau seandainya kejahatan itu dinilai dari perbuatannya aja? Maksudnya, walaupun belum dewasa, tapi kalau kejahatannya udah kejahatan orang dewasa, kayak kekerasan seksual contohnya, hukumannya mungkin bisa dipertimbangkan untuk seberat pelaku orang dewasa. Atau kalian punya pendapat lain tentang kasus ini? Komen di bawah. Tetaplah aman dan makasih udah nonton sampai akhir.